Bullying ini dampaknya seperti gunung es, kelihatannya hanya beberapa aja, tapi saya yakin lebih dari 10, karena itu Surabaya saja. Kalau di Jawa Timur kira-kira juga banyak. Ini sebagai tanda perhatian secara sungguh-sungguh kepada semua lembaga, utamanya anak-anak SMP, kemudian SMA, SMK, dan lain sebagainya, menjadi perhatian agar jangan terjadi hal-hal ini di masing-masing lembaga itu. Makanya di dalam pembelajaran itu bisa disisipkan bagaimana menangani masalah-masalah yang dipermasalahkan tadi, misalkan bullying dan lain sebagainya. Tinggal download YouTube langsung ya seperti download dengan HP dan lain sebagainya, atau laptop gitu. Artinya memang sarana digital itu tetap digunakan. Dr. Rasio M.Si, seorang tokoh yang telah lama berjuang dalam dunia pendidikan dan pemerintahan, lahir di Madiun pada 17 Desember 1952. Perjalanan pendidikan suami dari Dr. Anda Purmiasih MM, dan ayah dari Indra Ranukusuma dan Rosana Wijayanti, dimulai dari SDN Baba dan Lor Madiun, ia melanjutkan pendidikannya ke SMPN Balarejo Madiun, dan melangkah ke STM Siang Madiun. Di tahun 1973, Dr. Rasio menyelesaikan pendidikan sarjana muda di bidang matematika di IKIP Surabaya, dan melanjutkan studi S1 di bidang ilmu pendidikan. Ia pun menempuh pendidikan S2 dan S3 di bidang ilmu administrasi di Untak Surabaya, meraih gelar magister pada 1995, dan doktor pada 2005. Dalam dunia karir, perjalanan Dr. Rasio dimulai sebagai seorang guru pada tahun 1978. Dedikasinya dalam dunia pendidikan mengantarkannya pada posisi kepala sekolah, dimulai dari SMPN Paciran pada 1985, kemudian SMPN Cerme pada 1986, dan SMPN 1 Gresik pada 1988. Karirnya terus berkembang, dan pada 1993, ia dipercaya menjadi pengawas sekolah, kemudian menjabat sebagai Kabid Binmut dan Kabid Dikmenum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada 1998, ia menjabat sebagai Kormindiknas Jatim, sebelum akhirnya pada 2001, ia dipercaya untuk memimpin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Pada tahun 2009, perjalanan karir Dr. Rasio mencapai puncaknya ketika ia diangkat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, sebuah jabatan yang ia emban hingga 2013, memimpin berbagai kebijakan dan program pembangunan di Jawa Timur. Di dunia legislatif, Dr. Rasio melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota DPRD Jawa Timur, menjadi bagian penting dalam pembuatan kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta berkomitmen untuk kemajuan provinsi ini. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Tridianus Adi Nugroho. Sekarang kita akan membahas soal pencegahan bullying melalui pendidikan karakter dan literasi digital. Jadi teman-teman, fenomena bullying ini masih menjadi persoalan yang cukup serius dan masih banyak dibahas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga di Jawa Timur. Jadi bullying atau perilaku perundungan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga di ruang digital, di ruang-ruang lain tempat mereka bertumbuh kembang gitu. Dan ternyata dari banyak penelitian dampaknya juga sangat banyak, mulai dari gangguan psikologis, penurunan prestasi pelajar, hingga resiko perilaku yang agresif berkelanjutan. Nah, bersama saya hari ini sudah ada Dr. Haji Rasio MSI. Beliau adalah anggota Komisi DPRD Jatim, dan kita akan membahas soal fenomena bullying termasuk pencegahannya di Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Andri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, mungkin di awal nih, Pak, saya pengen tahu sih, Pak, sebenarnya gambaran bullying di pendidikan Jawa Timur itu seperti apa sih? Mungkin pendidikan untuk pencegahannya, Pak. Gitu, ya. Pak, sekarang, Pak. Jadi bullying ini memang sudah masuk ke lembaga-lembaga sekolah
salah satu contoh misalkan kasus yang terjadi di Jakarta, SMA 72, salah seorang siswa kemudian membuat bom molotov, kemudian yang dibom itu adalah masjid, ini sangat luar biasa. Kemudian terjadi di Jawa Barat, di Kerawang itu salah satu siswa kemudian memukul temannya itu dengan kursi sampai dia meninggal. Kemudian salah satu yang terjadi di kota Surabaya yang kita cintai bersama ini ada, mohon maaf, Badan Narkotika Nasional menemukan setelah melakukan tes urin daripada anak-anak, misalkan 10 siswa diperkirakan kena dampak daripada bullying. Ini adalah salah satunya adalah narkoba. Makanya ini menjadi perhatian kita semua secara sungguh-sungguh, serius. Tanggung jawab ini tidak hanya tanggung jawab lembaga sekolah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Perhatian wali murid terhadap anak-anak putra-putri yang dicintai sampai lepas sedetik pun. Sehingga ini karena bullying ini dampaknya seperti gunung es, kelihatannya hanya beberapa aja, tapi saya yakin lebih dari 10. Karena itu Surabaya saja, kalau di Jawa Timur kira-kira juga banyak. Ini sebagai tanda perhatian secara sungguh-sungguh kepada semua lembaga, utamanya anak-anak SMP, kemudian SMA, SMK, dan lain sebagainya, menjadi perhatian agar jangan terjadi hal-hal ini di masing-masing lembaga itu. Pak, ini kan tadi Bapak cerita bullying itu terdeteksi setelah ada peristiwanya kan Pak. Maksudnya setelah kayak di Jakarta itu kan setelah jadi bom baru tahu oh dia itu ternyata bullying. Begitu juga di Surabaya yang katanya BNN mereka dibully, begitu BNN membuat survei baru ketahuan oh dia itu ternyata korban bully. Nah Pak, ada nggak sih Pak sebenarnya di pendidikan itu mungkin pendampingan bagi siswa supaya dia itu tahu dia ini korban bully atau enggak, jadi nggak sempat berkembang gitu. Makanya Mas Andri nanti tentu ini dikembalikan kepada masing-masing lembaga. Lembaga itu ada beberapa kegiatan kesiswaan dilakukan dengan baik. Artinya pencegahannya nanti dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini di lembaga itu kan ada pembinaan kesiswaan. Yang bertanggung jawab adalah wakil kepala sekolah kesiswaan. Kemudian nanti ada kegiatan itu, kemudian secara otomatis kalau kegiatan kelembaganya berlangsung dengan baik, atau bullying itu akan terdeteksi dini, akan diketahui secara dini. Tidak harus misalkan bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika dan lain sebagainya. Dari sikap perilaku anak-anak, kemudian dari gerakan anak-anak yang kena dampak itu kan sikap perilakunya beda. Mungkin dia menyendiri, mungkin dia terlalu hiperaktif dan sebagainya. Lah, guru sebagai penanggung jawab di kelas itu mengamati murid pada saat pembelajaran itu kan saya kira bisa diketahui sejak dini. Kalau ada hal-hal yang kejanggalan siswa, misalkan dipanggillah oleh bimbingan konseling, sehingga deteksi dini itu dilakukan dengan baik, jangan sampai terjadi kemudian baru diatasi, karena ini penting. Kemudian yang kedua, kalau peran daripada guru ini sudah sesuai dengan konteksnya, guru kelas misalkan memperhatikan gerak-gerik siswa, guru bimbingan konselingnya juga begitu. Kemudian kepala sekolah ada kebijakan pembinaan misalkan kesiswaan dan lain sebagainya. Saya kira di sekolah strukturnya sudah dibenahi, kegiatannya sudah rutin dilakukan, ini salah satu pencegahan. Artinya kalau ada hal-hal siswa yang bertindak kurang bagus bisa diketahui sejak dini. Kemudian yang kedua, Mas Andri, juga peran serta keluarga utamanya di rumah. Karena anak-anak di sekolah itu hanya berapa jam saja, hanya 7 jam. Selebihnya itu di rumah. Peran serta orang tua dalam rangka membina anak-anak itu juga menjadi perhatian secara sungguh-sungguh. Misalkan pada saat putra-putrinya pulang dari sekolah ditanya, nah
jam sekian kok sudah pulang misalkan ya, terus pulangnya terlalu malam misalkan juga ditanya, loh nak kok jam 10 malam baru pulang, apakah ada kegiatan kelompok atau belajar kelompok. Jadi ada perhatian secara sungguh-sungguh serius dari wali murid itu kepada anak didik yang kita cintai bersama. Kalau tanggung jawabnya sekolah dilakukan oleh lembaga, tanggung jawab di rumah orang tua memberikan perhatian secara sungguh-sungguh, saya kira deteksi dini itu sudah bisa diketahui sejak awal. Kadang-kadang mohon maaf Mas Andri, orang tua juga nggak peduli. Karena peran orang tua menurut saya itu sangat luar biasa. Karena di rumah itu lebih dari 7 jam, selebihnya itu di sekolahnya 7 jam, selebihnya di sekolah. Bahkan kalau lingkungan masyarakat itu, kalau perhatian dari wali muridnya sudah artinya sangat jeli, sangat teliti, saya kira anak nggak akan keluar dari konteks masalah lingkungan ini. Untuk itu, deteksi dini harus dilakukan oleh lembaga sekolah, kemudian di rumah oleh orang tua, kemudian nanti ada komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, misalkan anak di sekolah, misalkan mohon maaf, anak hiperaktif itu kadang-kadang juga luar biasa. Nah, mungkin wali muridnya diberitahu dan lain sebagainya. Ada pembinaan secara bersama antara orang tuanya yang di rumah dan lembaganya di sekolah. Oke, Pak, di Jawa Timur sendiri komunikasi itu sudah berjalan dengan sangat baik ya berarti ini Pak ya, antara orang tua, wali murid, wali guru, wali kelas dengan sekolahnya gitu ya. Jadi begini, program itu kan ada kegiatan MPLS. Jadi masa persiapan perkenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran baru, kelas 1 baru itu biasanya wali muridnya dikumpulkan. Itu awal dari pertemuan antara lembaga dengan wali murid. Kemudian berikutnya lagi pada saat pengambilan rapot semester 1. Berikutnya lagi pada saat pengambilan rapot semester 2. Sehingga pada momen-momen itu ada komunikasi yang baik antara lembaga sekolahnya dengan wali muridnya. Sehingga struktur pembinaannya itu sudah ditata dengan bagus. Kemudian nanti mohon maaf yang sekolah juga melaksanakan kegiatan rutin. Di sekolah itu ada pembinaan kesiswaan, di bawah dipandu oleh wakil kepala sekolah kesiswaan. Kemudian ada ekstrakurikuler khusus misalkan pembinaan generasi muda atau pembinaan karakter siswa dan lain sebagainya. Saya kira ini kalau dilakukan sangat baik sekali. Jadi sekolahnya ada kegiatan, di rumahnya juga seperti itu. Saya punya keyakinan Mas Andri kalau itu dilakukan dari awal, katanya deteksi dini itu bisa dipahami dengan baik. Nah, Pak, ini kan juga yang kehidupan anak-anak zaman sekarang itu kan nggak hanya di dunia nyata nih Pak. Nah, ada juga di media sosial, bahkan sejumlah sekolah juga, OSIS juga sudah punya akun Instagram sendiri, akun TikTok sendiri. Nah, menurut Bapak dan kita semua tahu lah Pak, di dunia media sosial itu bullying juga terjadi itu Pak. Nah itu jadi Mas Andri, sekarang memang apa itu di era seperti ini, HP itu juga merupakan peran yang tidak bisa ditinggalkan, karena pengaruhnya juga luar biasa. Tetapi juga sekarang sekolah itu sudah dilengkapi dengan pembelajaran AI, artificial intelligence. Bahkan mohon maaf Mas Andri, saya ini punya sekolah. Jadi artinya saya tidak hanya sebagai pemantau, sebagai anggota DPRD, saya juga melakukan itu semuanya kepada wali murid. Pembelajaran sudah dengan AI, kemudian dan lain sebagainya. Makanya di dalam pembelajaran itu bisa disisipkan bagaimana menangani masalah-masalah yang dipermasalahkan tadi, misalkan bullying dan lain sebagainya. Tinggal download YouTube langsung seperti download dengan HP dan lain sebagainya atau laptop gitu. Artinya memang sarana digital itu tetap digunakan. Tetapi sebaliknya penggunaan digital itu pun juga harus ada batasan. Karena sekarang mohon maaf Mas Andri, anak-anak kecil
Jangankan anak SD, anak baru umur 3 tahun, 4 tahun sudah main HP. Pada HP itu di dalamnya misalkan ada TikTok. TikTok itu ya kalau dibuka itu ya macam-macam isinya. Nah, kalau ini tidak ada perhatian dari orang tuanya juga akan bahaya. Karena seusia anak membuat gambar yang seperti itu juga itu bahaya juga. Misalkan ada, mohon maaf ya, orang misalkan telanjang, orang mencari suami istri, itu kan banyak sekali dan itu mengasihkan. Nah, hal-hal yang seperti itu ya paling muridnya lah yang memantau kegiatan itu, sehingga ini yang menjadi perhatian. Kalau masalah AI-nya juga bagus, kemudian peran guru dioptimalkan. Sekolah saya tadi sudah punya AI, alat pembelajaran. Kemudian saya suruh nyoba gimana coba menjelaskan masalah perilaku siswa. Itu tinggal download aja, misalkan cara menangani masalah bullying, itu langsung tampil di situ. Artinya anak tinggal itu. Saya masih penasaran lagi, coba cara bagaimana mendorong siswa agar cinta budaya. Saya suruh gimana belajar tari remo, itu bisa tari remo, belajar tari remo dari awal. Di situ sudah ada semuanya. Artinya dengan AI, dengan alat-alat kecanggihan sekarang itu tidak boleh dinafikan, tetapi juga harus hati-hati. Karena di dalamnya itu juga ada hal-hal yang sangat membahayakan bagi anak-anak kita. Pak Rasio, ini kan anak-anak sekarang kan sudah dekat dengan gadgetnya. Kemudian tadi disebutkan orang tua juga sesekali harus ngawasin, dan kemudian ini Pak, apa sih Pak yang kira-kira nilai yang harus disiapkan atau nilai yang harus disampaikan ke anak-anak supaya dia itu nggak terlalu gadget minded gitu loh Pak, istilahnya. Kalau ini saya akhirnya cerita lagi ya Pak ya, di sekitar saya tuh, di lingkungan saya itu kan ada anak kecil nangis kemudian dikasih HP. Itu masih belum sekolah Pak, begitu udah sekolah mungkin penggunaan gadgetnya kan akan bertambah terus gitu. Iya betul. Ini apa sih Pak nilai-nilai harus disampaikan ke anak-anak? Makanya ini juga peran dari orang tua. Tadi saya tekankan bahwa ini sangat penting sekali. Mendidik itu baik-baik saja, tapi juga jangan sampai memberikan kesempatan kepada anak yang di luar kemampuan anak itu. Sekarang tadi saya katakan anak kecil usia 3-4 tahun sudah ketergantungannya dengan HP luar biasa. Ini juga orang tua harus memanage betul dan mengevaluasi betul apa sih sebenarnya yang dilihat oleh anak itu. Kalau mainan saya kira nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur ke hal yang mengkhawatirkan ya harus dilarang. Sebagai orang tua harus mengatakan itu nggak boleh, dan lain sebagainya. Makanya menurut saya peran orang tua sangat penting. Kemudian menciptakan kondisi yang memang mendorong agar anak-anak itu ya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama Islam ya diajari, misalkan sesekali ngaji kan juga bisa di-download dari HP dan lain sebagainya. Artinya itu dikombinasikan, karena hakikatnya manusia itu ada 4 hal yang harus dipegang betul. Yang pertama adalah keteguhan hati, artinya dalam rangka iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala diajari dari anak-anak. Kenapa kalau anak dari kecil bisa main HP, misalkan membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya, nggak bisa. Kemudian difahamkan pendidikan karakter, akhlak mulia. Ini nak, coba diajari gitu. Itu satu. Yang kedua adalah olah pikirnya, artinya kecerdasannya. Dia juga bisa menganalisis, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena itu penting, karena dari anak itu ditanamkan konsep, kemudian kepada anak diberikan penjelasan, ini loh nak bagus, ini enggak bagus. Jadi bisa menganalisis, oh ini misalkan gambar ini baik, gambar ini enggak bagus. Kemudian yang ketiga adalah olah rasa. Olah rasa itu dalam rangka memahami perasaan orang lain, artinya ya ditanamkan sejak kecil, menghargai pendapatnya ibu, benar menghormati orang tua, itu rasa kepekaan.
Misalkan saya dengan Mas Andri ini ada rasa, sambung rasa yang komunikatif dengan baik. Itu adalah kepekaan. Jadi orang kalau ngotot misalkan sendiri itu juga nggak bagus lah, ditanamkan sejak kecil. Kemudian yang terakhir adalah olahraga. Jadi 4 konsep ini adalah pendidikan, karakter, dan lain sebagainya, juga olah pikirnya dikembangkan dengan bagus, olah rasanya dikembangkan dengan baik, kemudian olahraganya juga dikembangkan dengan baik. Saya punya keyakinan, Mas Andri, kalau 4 konsep itu ditanamkan sejak dini, anak itu akan paham. Kadang-kadang orang tua kan nggak peduli, wis anakku pokoknya tak kasih HP, mesti diam. Diam itu kan dia melihat di HP itu, padahal HP itu gambarnya juga macam-macam. Nah ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Saya yakin Mas Andri, kalau orang tua peduli, dan kita juga tidak bisa melepaskan dari dunia nyata ini, artinya dunia IT yang sudah begitu canggih. Di pembelajaran sekolah juga sudah beda dengan dulu-dulu. Waktu saya ngajar dulu ya sudah ngajar biasa secara klasikal. Sekarang sudah AI. Artinya konsep-konsep penanamannya itu sudah dengan IT. Makanya kalau nggak diikuti juga repot juga. Dan saya tadi praktek jadi mengajarkan masalah lingkaran. Ya, pengertian luas lingkaran itu bagaimana? Kalau di Google itu bagus, jadi luas yang dimaksud luas itu adalah ini. Kemudian mencari rumus luas lingkaran itu bagaimana, terus tentang persamaan kuadrat dan lain sebagainya. Artinya konsep dasarnya difahami dengan baik oleh anak itu, kemudian guru tentu mengendalikan bagaimana melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik di rumah orang tua, di sekolah, lembaga atau guru. Saya kira kalau itu berjalan dengan bagus, insya Allah lah anak kita menjadi anak yang soleh-soleka dan anak yang baik lah. Pak Rasio, ini kan teknologi sudah Canggih. canggih, Ya. kemudian banyak anak-anak menggunakannya. Nah, Pak, apakah pendidikan literasi digital itu harus sudah mulai diajarkan sejak SD atau mungkin TK, Pak? Iya. Jadi sekarang alatnya sudah sampai SD, sudah dikirim Mas, alat-alat AI dan lain sebagainya. SD, SMP, SMA. Tadi saya katakan bahasanya punya sekolah dan sudah menerima itu, dan tadi saya cek prakteknya bagaimana, dan pengembangan AI atau masalah IT memang harus dari sejak usia dini, dari taman kanak-kanak, dari PAUD pendidikan anak usia dini, kemudian SD dan SMP, SMA dan lain sebagainya. Karena ini kalau nggak berlanjut juga namanya gaptek, IT, AI gitu ya. Mas Andri, jadi sebenarnya yang penting itu ada pemahaman kalau setingkat anak-anak TK, seberapa yang harus dikuasai oleh anak-anak TK. Kalau PAUD, kalau di SD ya SD, SMP, SMA, SMA. Karena kalau mohon maaf anak-anak TK kemudian menggunakan AI atau IT begitu tinggi, tingkatannya juga bahaya juga. Lah, bahaya dan tidak bahaya ini ada perhatian secara sungguh-sungguh dari wali muridnya. Sekali-sekali dicek anak saya ini main apa. Bahkan anak saya sendiri, saya punya anak, itu di screen, artinya kalau anak ini buka tipe yang ini nggak bisa, jadi bisanya hanya mungkin mainan dan lain sebagainya. Oke Pak, berarti ini dari SD, SMP, sampai SMA itu sebenarnya sudah harus ada pendidikan literasi digitalnya Pak. Betul, betul. Oke Pak, nah apakah ini Pak kemudian siswa-siswanya itu atau guru-gurunya perlu juga dibekali Pak ya, tentu. soal pendidikan digital ini Pak? Ya tentu. Karena kan ini saya mohon maaf Pak, dulu ngajar kita kan kalau guru ngajar itu kan biasanya base buku ya. Sekarang itu ada AI yang membantu. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi gurunya tentu harus menguasai yang lebih tinggi daripada yang diajar, karena ini nanti ada pelatihan. Pelatihan itu tanggung jawab lembaga, tanggung jawab sekolah.
Sekolah tadi saya katakan ada kelompok guru, kelompok kerja guru. Jadi sebelum mengajar, kelompok kerja guru ini kumpul. Misalkan mengajar, mohon maaf, mata pelajaran matematika. Guru mata pelajaran matematika kumpul dulu, konsepnya apa yang diberikan, topiknya apa, bagaimana caranya. Jadi kalau perlu bagaimana cara mengajarnya itu diolah dalam bentuk AI, kemudian nanti disampaikan kepada siswa. Sehingga konsep inilah yang harus difahami oleh para guru, karena nanti pembelajaran AI ini tidak hanya, mohon maaf, menyampaikan materi saja dengan AI-nya, tetapi guru harus memahamkan kepada murid-murid bagaimana tadi misalkan menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran itu mana sih yang dimaksud luasnya itu. Kalau jari-jarinya itu 7, luasnya berapa. Kalau tidak paham konsepnya ini, ya tentu sangat disayangkan sekali kepada guru itu. Karena kalau di AI, misalkan jari-jari 7, luas lingkarannya langsung ketemu di situ. Tetapi dia tidak memahami luas lingkaran itu yang bagaimana. Kalau jari-jari itu luas itu yang dimaksud luas bagaimana, ya misalkan luas lingkaran VR kuadrat. 22/7 kali 7 kali 7 berarti 154. Kalau di AI ketemunya hanya 154, jadi nggak mengerti asalnya 154 itu dari mana. Nah, itu dikuasai di guru oleh agar dijelaskan kepada murid, bahwa 154 itu seperti ini. Jadi konsep pemahamannya tetap harus dikuasai guru, kemudian hasilnya itu tentu siswa, kalau jari-jarinya 7, luasnya ini langsung bisa. Tapi hanya sekilas saja, tapi dia nggak paham apa yang dimaksud dengan luas lingkaran itu. Oke, Pak, tadi kan ada guru AI ya, udah belajar AI. Nah ini kalau peralatannya tuh loh Pak, itu semua sekolah sudah ada kah atau? Jadi yang sepengetahuan saya di sekolah saya sudah dikirim, dan harganya juga ukurannya itu kira-kira 176 inci, jadi kira-kira 176 cm kali 1 meter, jadi agak besar. Kemudian dipakai oleh guru untuk memberikan penjelasan kepada siswa itu dalam bentuk AI, bisa dipakai sebagai papan juga di situ, kemudian sudah include di situ. Itu terkait dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Dan bisa juga guru membuat alat sendiri, artinya dengan metode penjelasan oleh kelompok kerja guru itu menjadi model yang baru, kemudian itu dikembangkan, diberikan kepada siswa pada saat pembelajaran. Jadi sekarang sangat luar biasa, tentu saya sebagai orang yang sekarang melihat perkembangan IT yang luar biasa ini tentu salut. Tapi juga itu tantangannya, jangan sampai anak-anak misalkan pemahaman itu disalahgunakan, kemudian mengakses hal-hal yang lain, karena itu sama dengan Google di HP, kemudian di laptop gitu ya. Jadi kalau itu tidak dibina, dibimbing dengan bagus, juga dampaknya bisa bahaya juga. Tadi saya katakan, makanya penekanan yang harus dikuasai oleh siswa adalah penanaman konsep keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu keyakinan bahwa Allah itu ada, dan apa yang dilakukan ini konsepnya itu pembentukan akhlak mulia. Saya kira itu sangat luar biasa kalau itu dilakukan oleh guru-guru kita. Sebenarnya dengan kemajuan zaman ini yang ada sekarang, karakter apa sih Pak yang perlu dimiliki oleh seorang siswa atau mungkin seorang remaja? Gitu, Pak. Jadi Mas Andri, salah satunya adalah karakter akhlak, budi pekerti luhur. Akhlak itu hati yang diolah, makanya pendidikan agama menjadi konsep yang mutlak harus dikuasai siswa. Jangan sampai agama apapun, karena di dalam agama apapun itu menanamkan konsep peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu kalau dikuasai dengan baik, berarti hatinya itu sudah mantap, kemudian percaya bahwa Allah itu maha benar, ya. Kemudian yang kedua, olah pikirnya, kecerdasannya. Jadi kecerdasan itu dalam rangka menganalisis bahwa hal itu benar, hal ini salah.
yang benar ikuti, yang salah jangan. Itu olah pikir, jadi cerdas dia. Makanya nanti kalau melihat HP ada hal-hal yang jelek, harus bisa menganalisis, oh ini nggak bagus, oh ini gambar baik. Karena HP misalkan TikTok ya, TikTok itu kalau diakses kan isinya macam-macam juga. Nah bagi siswa, bagi anak-anak yang seusia TK SD kan juga bahaya. Misalkan melihat gambar yang tidak senonoh, kemudian dia ikuti, bah, itu kan sangat bahaya sekali. Dan dampaknya juga luar biasa. Makanya itu harus bisa membedakan, oh ini baik, ini enggak. Itu otaknya yang main. Kemudian pikir ya olah pikirnya, jadi cerdas, anak itu cerdas gitu loh. Oh ini enggak benar. Kemudian olah rasa itu perasaan kita harus peka terhadap situasi dan kondisi. Kalau kita berhadapan dengan orang, kemudian mengatakan sesuatu, ada perasaan yang secara halus difahami oleh siswa. Ya, pembinaannya dengan apa? Ya dengan olah rasa, dengan seni, dengan misalkan dengan kesenian itu yang diolah rasanya. Jadi bisa membedakan ini baik, oh ini pas, ini enggak. Menghargai pendapat orang lain itu rasa. Kadang-kadang mohon maaf ya, orang-orang kita itu pinter, tapi enggak peka terhadap situasi dan kondisi. Juga enggak bagus. Orangnya pinter, tapi mohon maaf enggak aturan, misalkan tuh. Orang itu loh, misalkan kasar itu rasa. Makanya pendidikannya apa? Dengan seni. Dengan seni itu menata perasaan kita menjadi halus, menghargai orang lain, pendapat orang lain. Insya Allah kalau orang seperti itu jadi akhlaknya mulia, dia pinter cerdas, tapi hatinya juga mulia. Jadi hatinya tulus, bisa menghargai orang, tidak sombong. Menjadi anggota dewan aja sombongnya setengah mati, itu berarti kepekaannya kurang. Makanya sekarang itu yang harus diperhatikan di dalam pendidikan kita. Satu lagi olah rasa ya Pak? Iya, olah rasa. Ada satu lagi olahraga. Jadi akhlaknya bagus, pinter, perasaannya tajam, tapi kan nggak sehat ya percuma. Jadi misalkan kita nggak sehat, otomatis nggak bisa datang ke sini dengan bagus. Makanya itu 4 kesatuan ini dikembangkan dengan bagus, dengan baik. Insya Allah kalau itu sudah mapan, sudah settle, dengan cara apapun, dengan perkembangan IT seperti ini, anak bisa membedakan. Pak, apa sih Pak dengan kemajuan tadi? Ada nggak sih Pak nilai-nilai yang harus dimiliki oleh siswa? Atau nilai dari pendidikan Jawa Timur itu ada nggak sih Pak target khususnya? Ya, jadi AI-nya jalan, makanya tadi 4 konsep itu harus ditanamkan sejak awal. Pendidikan akhlak yang mulia, makanya pendidikan hatinya disiapkan dengan bagus. Sekolah-sekolah sekarang itu kalau hanya kurikulum dengan mata pelajaran agama yang 2 jam saja sangat kurang sekali, karena iman takwa itu harus ada praktek. Di sekolah saya, Mas Andri, itu ada kurikulum madrasah diniyah. Jadi kami kombinasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum madinah. Kurikulum madinah dalam rangka peningkatan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu ada pelajaran khusus. Misalkan lulus kelas 6 SD harus paham misalkan juz 30. Bisa menghafalkan dan mengerti artinya dari An-Naba, An-Nadiyah sampai Anas, Al-Ikhlas dan seterusnya, sehingga anak itu oh ini loh, kalau orang itu saya yakin Mas, iman dan takwanya bagus karena di situ hatinya tadi, kemudian guru itu memandu terus, ini juga bagus. Jadi IT-nya maju tapi akhlaknya juga mulia. Jadi itu penting, lebih penting dari segala-galanya. Baru nanti ditambah wawasan-wawasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Oke Pak, ini kita udah mau di akhir perbincangan Pak. Mungkin ada pesan untuk para siswa Jawa Timur dan para guru. Ya, jadi begini Mas Andri, tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama antara siapa? Antara lembaga sekolah, antara pemerintah, antara orang tua. Makanya ketiga komponen itu
harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Bagaimana mendidik anak. Jadi anak itu sebenarnya harus kita bina dengan bagus, kita arahkan akhlaknya utamanya, kemudian pikirannya, kecerdasannya, kemudian olah rasanya, dan juga olah fisiknya. Jadi 4 komponen kesatuan yang saling mengikat ini merupakan tanggung jawab bersama. Saya kira pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan konsep itu dengan baik. Makanya tanggung jawab ini secara teknis menjadi tanggung jawab dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk SD SMP, tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMA, SMK, dan luar biasa. Untuk itu saya memohon kepada masyarakat semuanya, kita yakin seyakinnya di era kemajuan teknologi ini sebenarnya ya kita nggak boleh misalkan menutup mata dengan kemajuan IT, kemudian kita menghindari, nggak bisa. Justru kita belajar bersama-sama, yang baik diambil manfaatnya, tapi yang buruk jangan itu dilakukan. Saya kira itu, Mas Andri, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, demikian perbincangan kita dengan Pak Rasio hari ini. Ada banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari perbincangan ini, dan sampai jumpa di program berikutnya. Terima kasih.